Kalau kita lihat itu banyak peralatan penguat audio yang mempunyai banyak masukan ya. Jadi ada line in ya, ada mikrofon. Jadi kalau Anda punya penguat atau punya audio kompo itu ada banyak saklarnya. Pertama, ini yang mau dikuatkan apa? Mikrofon atau Anda mau mutar radio atau mau memutar CD player atau dari line in ya. Jadi di situ banyak. Nah, banyaknya perangkat audio dari mulai mikrofon, terus alat-alat instrumen yang lain ya. Terus setelah itu ada mixer, ada penguat, ada speaker, ada headphones ya. Itu Anda bisa kelompokkan menjadi 3 hal ya. Jadi pertama sumber suara, pengolah, dan yang mengeluarkan suara ya. Suara itu ya bisa speaker, bisa headphones ya. Nah, nanti oleh mikrofon akan diambil atau pick up ya, di pick up. Jadi ini ada input peralatan audio signal receiver, bisa mikrofon. Terus ada lagi bisa dari keluaran dari CD player, DVD player, atau ya perangkat-perangkat yang menghasilkan audio ya. Nah itu kita bisa ambil line outnya ya, dari line outnya. Jadi line level, dia punya level line ya. Line itu kabel gitu ya, kabel di belakang perangkat CD musik itu ada suara ya, suara keluaran pakai kabel, tapi tidak bisa didengarkan ke speaker gitu ya. Itu maksudnya leveling keluaran tegangannya masih line level. Tapi kalau mikrofon itu keluarannya namanya mikrofon level. Nah, untuk perangkat instrumen yang lain, misalnya apa saya sebutkan saja gitar akustik. Gitar akustik itu kalau mau dikuatkan, dia harus menggunakan bukan mikrofon ya, tapi pick up ya, pick up untuk gitar. Jadi khusus ya. Jadi kita ngomong di depan uh, sensor atau pick up ya, pick up suaranya gitar akustik itu tidak bisa gitu ya. Atau Anda main piano itu di dalam mekanik pemukul apa namanya, mekanisme yang bisa berbunyi itu ada pick up-nya ya, pick up yang membuat getaran mekanik menjadi getaran listrik. Terus itu menggunakan teori namanya resonansi ya. Jadi suatu kumparan atau suatu sistem resonansi dalam menggunakan L dan C ini resonansi di misalnya di senar nomor 1 misalnya 300 Hz. Jadi dia ditaruh pick up-nya itu ditaruh di bawah senarnya itu. Jadi begitu senarnya dipukul, senarnya bergetar 300 Hz, mati pick up-nya juga akan berosilasi. Kan ada teori bahwa kalau frekuensi dasarnya sama, dia akan berosilasi. Jadi begitu ada sinyal 300 Hz, nanti rangkaiannya akan berosilasi, menghasilkan getaran juga. Nah, getaran menghasilkan rotornya itu, rotor moving coil-nya itu keluar dari tegangan, yang mengeluarkan tegangan. Nah, jadi peralatan instrumen itu banyak sekali ya. Dari mulai piano, violin, beliau ya, biola, macam-macam peralatan musik yang mengeluarkan suara itu, termasuk knalpot. Itu ada namanya pick up instrumen pick up. Jadi mengambil suara dari akustik itu menjadi sinyal listrik. Nah, ini dinamakan instrumen level. Ini instrumen level ini tegangannya di atas mikrofon level ya. Nah, nanti untuk sisi keluaran ya, sisi keluaran dari rangkaian apapun yang keluar itu keluaran ke speaker atau keluar ke headphone seperti yang saya pakai. Ini headphone. Ini tidak bisa dihubungkan ke speaker ya. Nanti ya
langsung rusak ya. Ini headphones ya. Jadi ada speaker level, ada headphone level. Kalau speaker level itu tegangannya bukan main tegangan lagi, tapi pakai watt ya. Nah, kalau Anda lihat speaker-speaker itu kan, kalau mau beli speaker 10 volt, nggak ada, dia pakainya watt, mau berapa watt gitu. Kalau headphone ya tidak seperti itu, tidak pakai tegangan ya. Jadi nanti akhirnya segitu banyak itu ada yang dinamakan leveling ya, ini leveling. Jadi ada namanya audio signal level, itu ada 4 ya, mikrofon level, ini yang paling bawah tegangannya, tegangan keluaran dari mikrofon ini sangat kecil ya, sehingga dia itu dekat tenggelam dengan noise ya. Noise itu ada 2, white noise sama pink noise ya. White noise itu di semua bandwidth ya. Kalau misalnya Anda mau ngomong noise di mana, di ruangan ini, di ruangan yang Anda sedang pakai untuk mendengarkan siaran radio ini, itu noise-nya ada. Nah, disitulah di bandwidth berapa. Kalau manusia kan mendengar sampai katakanlah 20 kHz. Jadi ada noise, ada tegangan yang sinyalnya itu sama di semua frekuensi. Di bandwidth sampai 20 kHz. Jadi dari 0 sampai 20 kHz itu ada sinyal. Bunyinya semua frekuensi ada gitu. Jadi kalau noise-nya itu katakanlah 1 milivolt ya, mikrofonnya keluarannya 0,5 ya, tidak kedengeran gitu ya. Jadi mikrofon level ini kecil ya. Secara kualitatif kecil, secara kuantitatif dia ordernya mili. 0,1, 1 mili, udah paling tinggi paling 10 mili ya. Itu yang profesional. Ingat, more gain, more. Jadi kalau mikrofon yang keluarannya sampai 10 mili itu lebih mahal dibanding keluarannya 1 mili. Terus yang kedua ada yang namanya instrument level. Instrument level ini keluaran dari rangkaian-rangkaian yang digunakan untuk mengambil, mengcapture suara-suara yang dihasilkan dari instrumen. Ya, ini lebih tinggi dari mikrofon level ya, lebih tinggi. Lebih tinggi artinya juga lebih mahal ya, lebih mahal juga. Jadi kalau ada bass drum ya, ada drum itu nanti yang mengambil sinyal audio drumnya itu keluarannya tidak lebih rendah dari mikrofon, tapi lebih tinggi ya, gitu. Kenapa? Karena peralatan musik itu kalau dioperasikan pasti akan menghasilkan bunyi yang tidak ada yang pelan gitu ya. Coba Anda mukul apa namanya itu? Mukul drum. Nggak ada drum kecil, masih drum ya seperti ember dilempar gitu. Jadi instrumen level ini levelnya di atas mikrofon keluarannya ya. Nah, berikutnya adalah line level. Nah, line level ini adalah keluaran dari rangkaian-rangkaian mixer ya, yang nanti digunakan untuk menggerakkan speaker. Jadi sebetulnya ada lagi di sebelum speaker tuh ada yang namanya amplifier ya. Itu amplifier itu levelnya speaker level gitu. Jadi mikrofon level, instrumen level, line level, dan speaker level. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Anda bisa lihat di belakang peralatan-peralatan audio itu, ini line level, ini line input ya. Ini mikrofon level. Ini line input. Ini ada masukan balance, tidak balance. Nah, ini pakai RCA ya, kiri kanan, ini line level. Nah, line level itu berapa tegangannya? Itu seperti ini line level. Ini mikrofon level menggunakan RCA ya, pakai RCA. Ini line input, ini line output. Ini line in out ya, line in out. Ini di belakang dari perangkat ya. Jadi perangkat audio itu depannya tidak ada papanya sebetulnya ya. Sebetulnya ada papanya.
belakangnya aja seperti ini. Nah, line level ini nilai amplitudanya, jadi keluaran line level itu adalah rentang keluaran dari suatu perangkat ya, misalnya mixer ya. Posisinya sebentar. Ya, Pak Bas. Oke, sambil uji ya. Sambil ngajar ya. Oke, langsung. Ya, silakan. Monggo. Jadi untuk line level ini posisinya di antara microphone level sama instrument level dengan speaker level. Jadi satuan line level itu biasanya bukan dalam bentuk volt ya, bukan dalam bentuk watt, tapi dalam bentuk dB. dB itu ada dua, dB voltage atau dB consumer itu dB umum sama profesional ya. Jadi kalau dalam tegangan ini nilai line out ini dari 300 mV sampai 1 volt. Jadi kalau ada line output ya, line output itu keluarannya rentangnya dari 300 mV sampai 1 volt. Nah, dari mana ini ya? Dari kok bisa menjadi dB volt ini menggunakan persamaan dB volt ya. dB volt, dBV sama dengan 20 log V out per V in. Nah, V in-nya ini referensinya adalah 1 volt. Jadi kalau bilang seberapa dB volt line out itu, misalnya 0 dB volt ya. Nah, kalau 0 dB volt itu berarti keluarannya 1 volt karena referensinya kan 1 ya. Jadi V out-nya berapa? V out line out tuh suatu line out itu V out-nya 1 volt. Berarti dB-nya adalah 1 volt dibagi 1 volt 1. Log 1 itu 0 kali 20 0 dB. Jadi kalau ada rangkaian dB, rangkaian line out itu dB voltnya adalah 0 dB, itu berarti outputnya 1 volt karena referensinya 1 volt gitu. Nah, jadi sekarang misalnya ya, kalau ada mikrofon ya, mikrofon keluarannya 1 milivolt, itu kalau dB voltnya berapa? Ya 20 log 1 milivolt dibagi 1 volt, ya 1 milivolt. 1 milivolt itu kan 0,001. Jadi log 0,001 itu minus 3. Ya, minus 3 kali 20 minus 60. Jadi kalau ada penguat mikrofon, bukan penguat, ada mikrofon dengan dB volt sama dengan minus 60 dB, minus 60 dB volt, dBV itu berarti kalau bisa Anda keluarkan itu, tegangannya cuma 1 milivolt gitu. Ya, karena di dunia ini enggak semua mau pakai volt ya, pakainya dB volt ya. Karena itu sudah standar ya, standar mereka gitu. Jadi ini bisa diklik nanti larinya ke kalkulator dB. Jadi line level ini mempunyai keluaran 300 mV sampai 1 volt ya. Gitu ya. Nah, line in ini ya dihubungkan dengan apa? Ya dihubungkan dengan mikrofon atau dari instrumen level, mikrofon level atau instrumen level. Ini masuk ke line level. Jadi line level itu misalnya line in ya. Line in itu dapat dari mana? Line in itu ya dari mikrofon atau dari instrumen level gitu ya. Tapi kalau line in itu harus dari perangkat yang bukan mikrofon. Kalau mikrofon itu mikrofon input beda, mikrofon input itu beda. Kenapa? Karena terlalu kecil gitu. Line level itu bisa saja minimal inputnya bisa sampai 100 milivolt ya, atau 30 milivolt gitu ya. Sedangkan mikrofon kita lihat ya, mikrofon seperti apa gitu.
Ini mikrofon. Nah, mikrofon ini kan merubah tegangan suara di dalam udara menjadi sinyal arus listrik ya, di dalam kabel. Nah, ini dihasilkan oleh kumparan rotor di mikrofon. Nah, ini satuannya adalah milivolt. Kalau mikrofon keluarannya milivolt gitu, terbanding lurus dengan tingkat tekanan udara. Kalau Anda menyemburkan udara yang Anda tiup itu berarti kan tekanan udara. Tekanan udara ke mikrofon itu nanti tegangan keluarannya akan naik gitu. Nah, rentang keluaran mikrofon itu dari 1 milivolt sampai 10 milivolt. Nah, ini dekat dengan noise ya, Kita lihat noise-nya. Ini noise-nya nih. Noise. Jadi noise itu ini detak jantung itu Anda bisa dengar ya, detak jantung Anda. Kalau bisa dengar berarti itu tidak ada noise ya. Kalau Anda di suatu ruangan yang kedap udara tidak ada suara sama sekali, tidak ada noise, itu Anda bisa dengar napas sendiri sampai detak jantung sendiri. Terus bisa dengerin detak clock-nya, clock di tembok, dek dek dek, gitu. Atau daun di belai angin. Nah, gitu ya. Ini terus sampai nanti bor listrik ya. Bor listrik sampai 140 dB. Ini dB-nya ini sound pressure level ya, SPL. Anda bisa install ya, ini di Google Play, nanti cari aja SPL gitu ya. Nanti handphone Anda punya rangkaian atau punya fungsi bisa mengukur SPL ya, noise di ruangan Anda. Jadi itu nilainya 0 sampai 140. Tapi kalau 0 itu sulit ya. Anda harus menggunakan ruangan akustik kedap udara. Ya kayak di dalam gedung bioskop, kalau tidak ada orang, tidak ada yang diputar, itu dB-nya 0. Itu ya. Kalau nanti di perpustakaan yang kosong itu 40 dB. Kalau ada percakapan normal, 2 orang ngomong atau 1 orang ngomong sendiri melalui handphone dengan temannya itu 50 sampai 60-an. Nah, ini mesin-mesin vakum ya, engine, ini base, terus sampai engine-nya pesawat ini 120 dB. Nah, kalau sudah ke atas merah sini, ini Anda tidak nyaman ya. Anda harus segera menggunakan headset ya, supaya tidak ada kedap. Nanti ini bisa membuat mual, muntah. Jadi yang di bawah ini aman ya, di bawah ini. Nah, sekarang kita ke instrumen level. Posisinya ini di antara mikrofon level dengan line level. Ini menggunakan pick up head. Pick up head itu bukan headnya ya, tapi suatu jenis namanya suatu transducer yang merubah getaran akustik yang dihasilkan oleh instrumen-instrumen ya, banyak sekali ya, piano, biola, saksofon, terus simbolon atau apa itu. Nah, itu banyak sekali. Nanti dia akan menghasilkan sinyal listrik yang lebih tinggi ya dibanding mikrofon ya. Jadi paling bawah adalah tegangan keluaran mikrofon, setelah itu tegangan keluaran instrumen ya, instrumen pick up head, baru rangkaian mixer line level, baru setelah itu penguat untuk menghubungkan ke speaker. Nah, yang terakhir adalah speaker level. Nah, speaker level ini adalah suatu tegangan yang akan diumpankan ke speaker ya. Nah, ini tegangannya adalah tegangan rata-rata ya, namanya Republik Maluku Selatan, root mean square. Root itu akar, mean rata-rata kuadrat, akar rata-rata kuadratnya. Jadi kalau ada satu gelombang seperti ini ada gelombang peak to peak ya, gelombang sinus, ini nanti ada tegangan rata-ratanya gitu ya.
Tegangan rata-rata itu namanya RMS itu ya, RMS. Jadi tidak peak to peak ya. Jadi kalau speakernya itu 8 ohm ya, Anda menggunakan speaker 8 ohm, nanti Vout speakernya, daya yang ada di speaker itu rumusnya adalah Vout kuadrat dibagi R, V per R. V kuadrat dibagi R. V-nya adalah RMS ya, root mean square. Jadi tidak bisa dilihat satu menit enggak. Jadi per satu siklus ini berapa tegangan rata-ratanya dikuadratkan terus dibagi dengan RL bebannya berapa, 8 ohm. Jadi kalau ada tegangan RMS 100 volt ya dengan dibebankan ke atau diberikan ke speaker 8 ohm, maka Vout speakernya adalah 100 kuadrat dibagi 8, jadi 1250 watt. Jadi speakernya 1250 watt. Jadi kalau Anda mau menggerakkan speaker yang speakernya 10.000 watt ya, tegangannya bisa sampai 100 volt RMS. Ya, nah ini dayanya ini tergantung banyak ya, bisa tergantung impedansi ya. Jadi kalau impedansinya 4 ini akan lebih tinggi, lebih rendah ya, lebih rendah. Ini kalau 16, nah, jadi kalau Anda memparalel dua buah speaker 8 ohm diparalelkan jadi di bawah 8. Kalau di seri 8 ohm di seri jadi 16. Jadi hati-hati jangan main seri paralel speaker ya gitu. Jadi speaker level ini tegangannya sudah bukan tegangan ya, tapi daya. Sehingga kalau ada speaker sampai 10.000 watt ya menggunakan RMS, berarti Anda harus turunkan berapa Vout RMS-nya yang bisa. Nanti kalau ketemu VRMS, Anda carikan V peak to peak. Ketemu peak to peak, nanti setelah itu turunkan menjadi berapa dB gitu. Nah, ini contoh noise ya, contoh noise yang pertama V ya. Kalau minus 20 dB V itu berapa volt? Ya 20 log minus 20 ini minus 20 sama dengan 20 log V in dibagi 1 volt. Nanti ketahuan berapa di sini ya. Jadi ini headset ini signalnya minus 20, tapi background noise-nya di sekeliling manusia itu adalah minus 30 dB. Background noise-nya. Noise-nya itu mempunyai kekuatan minus 50 dB. Jadi sehingga perbandingan signal ke noise ya, ini kan ya minus 20 dikurangi minus 50. Jadi akhirnya signal to noise rasionya adalah 30 dB gitu. Nah, bandingkan bagaimana caranya untuk kalau sinyal itu berasal dari mikrofon yang keluarannya kecil secara kualitatif atau misalnya hanya 1 milivolt, ya 1 milivolt, sedangkan noise-nya katakanlah 2 milivolt. Nah, Anda harus menguatkan signalnya itu supaya lebih tinggi dari noise-nya gitu. Kalau Anda ngomong di sebelah knalpot yang sedang aktif, Anda tidak bakal kedengeran omongannya itu karena lebih tinggi unwanted ya. Unwanted signalnya dibanding signalnya gitu. Kalau ada konser terus Anda telepon pesan makanan di tengah-tengah konser, itu kalau noise-nya lebih tinggi, 1 volt noise-nya, sedangkan mulut Anda hanya menghasilkan 100 milivolt ya tidak kedengaran gitu. Jadi caranya supaya menaikkan mikrofon level ke speaker level ya supaya signalnya itu lebih tinggi dari noise-nya, perlu rangkaian amplifier gitu. Kalau amplifier ini nanti menaikkan apa? Menaikkan signal to noise ratio, menaikkan SNR. Nah, kita semua tahu ya, sudah ngambil Telkom ya. Jadi kalau suatu sinyal RF itu, sinyal data ya, itu akan dapat dibaca kalau sinyal datanya lebih tinggi dari sinyal noise-nya. Jadi SNR-nya harus
harus tinggi. Jadi sebuah sinyal yang baik adalah mempunyai SNR yang tinggi. Ya, harus tinggi. Jangan sampai minus. Jadi SNR-nya paling tidak 10 dB. Nah, begitu ya. Kalau sampai minus, waduh. Ya, jadi lebih besar noise-nya gitu ya. Jadi harus tinggi. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan? Belum ada ya, saya teruskan ya. Nah, sekarang preamp ya. Preamp ini adalah penguat ya, penguat. Yang dikuatkan apa? Yang dikuatkan adalah amplituda. Amplitudanya dikuatkan. Ya kalau dia menguatkan sinyal mikrofon yang kecil, ya jadi mikrofon itu tidak bisa langsung dihubungkan ke amplifier, itu nggak bisa. Karena amplifier itu inputnya line in, ya line in. Nah, line in itu inputnya minimal 300 mili misalnya. Sedangkan mikrofon itu outputnya hanya 1 mili volt. Kalau output mikrofon 1 mili volt, sedangkan input minimum penguat mikrofonnya itu 300 mili volt, ya tidak bisa dikuatkan, nggak ada yang dikuatkan gitu loh. Ya. Jadi misalnya gitu, seseorang itu baru bisa jalan, baru bisa kerja kalau gajinya katakanlah 10, dikasih setengah gitu, ya nggak bakal jalan gitu. Kok bisa begitu Pak? Ya gini saja, tolong bawakan ini barang ke Surabaya. Modalnya bawa barang ke Surabaya itu kalau pakai mobil itu minyaknya aja sudah 500.000. Nah ini cuma dikasih 100.000, ya minyaknya sampai Cirebon gitu, nggak nyampe sana gitu. Kita nggak usah ngomong sampai sana, nggak nyampe gitu aja. Jadi kalau mau menguatkan mikrofon supaya bisa ditendang ke speaker, bisa dihubungkan ke speaker, ya tanya penguat speakernya itu. Speaker ditanya, kamu kok diem? Loh saya nggak diem, saya nggak dapat sinyal apa-apa. Loh kamu dari mana? Dari itu penguat amplifier. Tanya penguat amplifier, kamu kok diem? Kok nggak ada suara dari mikrofon? Loh nggak ada masukan. Inputnya mana? Nggak ada inputnya. Ini kok ada? Nggak kelihatan gitu. Saya itu bisa menguatkan kalau di atas 300 milivolt. Nah itu inputnya yang datang 1 milivolt nggak kelihatan gitu. Tanya mikrofonnya, ya saya sudah mengeluarkan 1 milivolt. Nah, jadi supaya bisa keluaran mikrofon itu dikuatkan oleh rangkaian penguat supaya dimunculkan ke speaker, mikrofon itu harus dinaikkan levelnya. Jadi berapa? Ya tadi penguatnya berapa? Inputnya minimal 300 ya. Dikasih 300. Ya bisa, tapi jangan 300 lah, 300 dikit lah, 300. Jadi mikrofonnya kalau mau teriak itu ya, teriak selalu 300 ya percuma. Nanti outputnya nggak ada juga gitu. Jadi harus ada fluktuasi 300 plus ya. 301, 302, 300 ya seterusnya gitu. Itu yang disebut dengan penguat ya. Penguat itu menaikkan level. Jadi paling tidak menaikkan supaya apa? Supaya di atas noise, nah, gitu loh. Nah, coba kalau Anda ngomong di mikrofon di suatu acara, pakai aula yang sepi, itu kan cukup speakernya cukup pelan saja sudah dengar semua. Nah, kalau speakernya itu ditaruh di bawah langit, di dekat pasar atau di area pasar, lebih tinggi lagi, berat. Ini kalau di setting di kemarin di tempat kita bagus Pak ya, kok sekarang nggak ada suaranya. Ada tuh suaranya, itu nggak kedengeran Pak. Ya terus ya terang aja. Lah ini di pasar, gitu loh. Di pasar kok di pasar kan
banyak noise-nya gitu. Jadi kalau misalnya seperti AC ya, mau pasang AC di rumah. AC di rumah itu kalau mau dipasang, itu suhu di ruangan itu nggak boleh fluktuasinya sangat tinggi. Ini kalau malam Pak suhunya 10, kalau siang Pak 60. Waduh, nah kalau ditambahi AC berat. Jadi ruangan itu harus dibuat sedemikian rupa supaya suhu di dalam ruangan itu misalnya ya 25 sampai 30. Udah di situ aja, enggak pernah lebih tinggi lagi. Nah, bisa pakai AC gitu. Jadi jangan pakai AC di ruangan yang jendelanya banyak. Ya ditutup dulu, kacanya banyak. Ya ditutup pakai kaca film dulu gitu. Banyak kompornya, ya kompornya jangan diganti yang lain. Jadi dilihat juga memasang audio system di suatu ruangan itu, ruangannya noise-nya berapa? Noise-nya 120 dB. Kita kerja di belakang knalpot nih Pak, iya kita kerja di belakang knalpot pesawat. Nah kalau noise-nya 120, Anda ngomong 80 dB nggak kedengeran, berarti Anda harus lebih tinggi lagi, harus 2000 dB. Jadi itu speakernya mungkin sebesar sistem speakernya sebesar lapangan bola itu, jadi bisa terdengar gitu. Karena telinga manusia ini kan mendengar suara itu eksponensial. Jadi mana yang kuat yang didengar. Itu suatu teori sudah jadi deduktif ya dan induktif bahwa telinga manusia itu mendengar yang paling kuat gitu. Bukan mendengar yang di hati orang, enggak bisa. Jadi preamp ya, preamp yang menguatkan keluaran dari mikrofon itu mempunyai banyak syarat ya. Pertama, gain-nya harus konstan di semua bandwidth. Jadi kalau mikrofonnya itu sampai 4 kHz, jadi gain dari 20 Hz sampai 4 kHz itu gain-nya konstan. Di gain konstan tuh agak susah Pak. Boleh plus minus setengah dB lah. Jadi misalnya gain-nya konstan di 0 dB. Itu bisa berubah minus 0,5 sampai 0,5. Nah, itu masih diperbolehkan. Nah, tapi yang benar adalah harus konstan. Seperti hanya jalan tol. Jalan tol itu enggak boleh tidak rata ya, harus rata gitu. Ada gerunjalan dikit boleh, tapi jangan untuk gerunjal-gerunjal osilasi nanti. Yang kedua, dia harus mempunyai gain yang cukup tinggi ya supaya sinyal yang dikuatkan itu jauh di atas noise ya, jauh di atas noise. Terus preamp itu hanya menguatkan sinyal frekuensi tertentu saja. Jadi kalau misalnya gitar, pick up head gitar gitu. Ini perlu penguat Pak, perlu preamp. Ya berarti yang dikuatkan hanya suara dari gitarnya dia. Ya jangan sampai yang gitar sambil ngomong itu sampai juga bisa keluar, nggak boleh. Kalau drum ya frekuensi drum itu berapa, ya itu yang keluar gitu. Dan ini agak susah pergeseran fasanya kalau bisa tidak lebih dari satu gelombang ya. Jadi hanya ada delay gitu ya. Jadi kalau masuknya A nanti keluarnya A itu berapa detik, berapa milisecond itu pasang. Nah, jadi preamp itu nanti ada buffer, ada amplifier dan ada band pass filter. Itu diturunkan dari teorinya itu. Mintanya apa? Jadi preamp itu tidak boleh mengambil sinyal dari sumber sehingga sumbernya rusak atau sumbernya kehilangan sinyal. Setelah itu dikuatkan. Nah, dikuatkan itu harus mempunyai bandwidth tertentu saja, namanya band pass filter. Nah, sekarang langkahnya bagaimana? Cara untuk menaikkan ya keluaran mikrofon supaya bisa masuk ke line in atau keluaran dari instrumen level macam pick up head di gitar, pick up head di piano, di peralatan angklung dan lain-lain itu supaya bisa diproses di mixer yang inputnya itu line in. Kan tidak ada
perangkat audio itu inputnya mikrofon input ada, tapi nggak ada. Drum input itu nggak ada. Saxophone input nggak ada. Piano input itu nggak ada. Adanya line in. Nah, line in itu nanti menguatkan, menaikkan amplituda yang dimasukkan ke line in, keluarannya line out. Nah, line out itu sudah 300 mili sampai 1 volt, 0 dBV. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya begini. Ini mau menguatkan apa gitu? Mikrofon. Nah, berarti Anda harus tahu dulu karakteristik dari mikrofon. Mikrofonnya itu bandwidthnya berapa? Oh, ini bukan mikrofon, Pak. Apa? Ini, Pak. Pick up headnya gitar akustik. Nah, berapa? 20 Hz sampai 330 Hz. Oh, berarti itu bandwidthnya 330 Hz. Terus keluaran dari pick up headnya gitar akustik itu berapa? Nggak tahu, Pak. Coba betot yang paling kenceng itu. Gitarnya itu di betot yang paling kenceng itu ternyata maksimum hanya 10 milivolt. Nah, terus impedansi keluaran dari mic itu pick up headnya berapa? 600 ohm. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda aman. Jadi 10 milivolt itu pada beban 600 ohm, gitu ya. Jadi kalau impedansi outputnya mikrofon itu 600 ohm, Anda jangan menghubungkan ke preamp yang inputnya itu impedansinya di bawah 600 ohm. Kalau input preamp Anda impedansinya 600 ohm, itu nanti outputnya sama 10 milivolt. Tapi kalau impedansi input preamp Anda itu 10 ohm, itu nanti tidak 10 milivolt keluar, drop dia. Karena rumusnya ada ya. Nah, kalau sudah terlihat, misalnya keluaran dari pick up head gitar itu bandwidthnya 330 Hz. Keluarannya 10 milivolt. Sudah, itu saja yang dilihat. Bandwidthnya apa? Inputnya Pak? Inputnya 600 ohm, nggak usah. Nah, nanti kita pakai buffer saja. Nah, gitu. Nah, sekarang mau dikuatkan sampai berapa gitu. Ya kalau inputnya 330 Hz ya outputnya juga harus 330. Terus outputnya mau berapa volt Pak di preamp itu? Nah maunya ini dihubungkan ke mana? Ke line in Pak. Line innya yang mana? Alat ini Pak, Sennheiser. Nah tanya Sennheiser itu line innya inputnya minimal berapa? 300 Pak. 300 apa? Milivolt. Nah berarti preampnya menguatkan 30 kali. Nah, gitu loh ya. Nah, sekarang lihat ini ya, nanti diperoleh V-in ya. V-in itu tegangan keluaran dari pickup head. Tadi berapa tadi? 10 mili. V-out-nya berapa? 300 mili. Berarti gain-nya 300 mili dibagi 10 mili, ketemu 30. 30. Nah, 30 itu berapa dB gitu. Kalau dB-nya itu sangat tinggi ya. Kita lihat di sini nih. Nah, ini dB ya, dB sangat tinggi. Kalau misalnya 0 dB itu nanti harus strike ya nih, maksudnya bandwidth-nya tuh sampai 330 tuh mau strike atau bisa lebar. Ini ya, filter itu seperti ini. Ini filter ideal adanya di surganya, nyanya Allah. Nggak bisa kita buat filter kayak begini. Yang kita bisa buat itu filter order 1. Nah, ini filternya lebar begini. Order 2 yang merah, yang 3 hijau, dan seterusnya sampai order yang paling bagus, ini order 6 itu yang biru ini. Semakin ordernya semakin tinggi, semakin mahal. Kalau hanya buat kuping orang Indonesia, nggak perlu mahal-mahal. Order 1 juga cukup gitu. Jadi ini nolnya di sini, ini di plus 20 gitu. Jadi jangan membuat penguat itu lebih tinggi-tinggi ya. Lebih baik penguat itu 0 dB saja atau ya 20 dB cukup ya. Kalau terlalu tinggi penguat itu nanti bandwidthnya sempit. Tapi kan kita pakai filter, kalau pakai filter nggak ada masalah. Nah, filter ini Anda mau pakai filter yang sempit atau yang lebar? Kalau yang sempit itu order tinggi mahal, kalau filter yang lebar ya order rendah murah.
Nah, ini kan perangkat mahal ini, dijual untuk merek-merek tertentu yang mahal, pakai order 3 atau ke atas ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada mikrofon atau pick up head. Sebelum dikuatkan, ini harus dikasih buffer. Masih ingat ya, buffer. Buffer itu menyangga supaya sumber tidak terbebani. Jadi buffer. Nah, setelah buffer, ini bisa 10 Hz. Jadi ini band pass filter aktif. Nah, keluarannya supaya tidak kita ragu-ragu outputnya nih di line in-nya yang nanti itu berapa ohm impedansinya, takutnya dia membebani dia, nanti dipakai buffer lagi. Jadi inputnya ada buffer, proses, outputnya buffer, baru keluar ke line in dari mixer atau line in dari amplifier. Nah, ini adalah preamp ya, preamp. Nah, preamp ini berbeda kalau di sininya mikrofon beneran atau di sininya pick up head untuk gitar dan yang lain-lain. Itu beda-beda, penguatannya beda-beda. Dan di sini tidak ada potensio, tidak ada volume, tidak ada. Jadi sudah langsung gitu. Jadi cara desainnya gimana ya? Ini keluaran tadi berapa, maunya outputnya berapa, nanti ketahuan dB-nya di sini berapa. Nah, pertama misalnya dia bukan pakai pick up head gitar tapi pakai mikrofon. Kalau pakai mikrofon, ini mikrofon nanti keluarannya masuk ke buffer. Ini buffer. Buffer itu rangkaiannya pakai rangkaian op amp plus minus ya. Outputnya ini ke band pass filter atau penguat. Ini aman ya. Impedansi di sini, impedansi input dari buffer ini tak hingga. Jadi ini tidak terbebani gitu. Setelah itu masuk ke band pass filter. Nah, band pass filter itu ada dua rangkaiannya. Mau pakai band pass filter ini order 1 ya. Order 2, sorry. Ini order 2. Oke, order 2. Order 1. Ini order 1 nih. Order 1. Order 1, yang order 2 nggak ada ya, order 1. Jadi ini order 2, order 2. Ya, order 2. Order 2 itu S-nya tuh masih nggak kuadrat ya. Jadi C-nya hanya ketemu C lah, nggak pakai C. Jadi C sama R. Kalau nanti order 2 yang ini penguatannya adalah R2 dibagi R1 penguatannya. Nah, ini R2 ini kalau nggak salah saya lupa ingat ini high pass atau band pass atau ini high passnya ini low passnya. Nah, ini kalau yang ini ya ini high pass, ini kan C duluan ya. Ini low pass ya. Jadi band pass. Ini penguatannya ini beda dengan yang tadi ya. Ini 1 plus R4 dibagi R3 ini penguatannya. Kalau rangkaian kan tidak begitu penting ya, nanti kita cari rangkaiannya untuk dipraktekkan. Terus jangan lupa untuk power supply. Power supply ini kalau menggunakan audio, yang digunakan untuk rangkaian audio, biasanya power supply-nya simetri. Tegangannya harus stabil. Ini seperti ini simetri ya. Plus 15, minus 15 ada ground. Nah, tegangan DC keluarannya ini harus tidak ada ripple. Jadi betul-betul 0 Hz. Tidak ada frekuensi AC di sini. Nah, inputnya ini harus dikasih EMI, electromagnetic interference ya, elektromagnetik. Jadi misalnya ada orang ngebor di line, jadi colokan 220 ini dicolok ke stop kontaknya. Stop kontak itu paralelnya sedang dipakai untuk mencuci pakai mesin cuci. Mesin cuci itu kan ada beban kumparan L-nya. L-nya kalau bolak-balik itu nanti ada spike. Terus ada orang ngebor, mesin bor dicolokkan ke line power line yang sama. Ini nanti ada electric shock ya, atau ada spike, ada surge. Nah, itu namanya EMI. Nah, EMI itu ini rangkaiannya ini penekan EMI filter. Jadi EMI-nya tidak masuk ke trafo. Ini rangkaian seperti ini ya. Ini kapasitornya ini kapasitornya ini kapasitornya. Kalau mau beli segini ini ada ini rangkaian sekitar 340 ribuan lah. Nah, jadi ditaruh di sini. Jadi perangkat audio itu ya hal mahal semua, bukan murah gitu ya. Jadi kalau hanya kuping orang Indonesia yang kupingnya hanya mendengarkan
katakanlah 100 Hz sampai 7 kHz, nggak usah cakep-cakep gitu. Tapi kalau untuk kuping-kuping yang jos ya, sampai 20 kHz ya, baru Anda ini gitu ya. Ini power supply-nya beda ya. Nah, setelah itu baru pengujian total ya, diuji rangkaian desainnya, hasil desainnya itu. Jadi tadi kan 30 kali ya, inputnya 1 mV, outputnya 300 mili. Inputnya, kalau inputnya 1 mV, outputnya 300, berarti kan 300 kali. 300 kali itu 20 log 300 ya, berapa dB itu. Coba saya ini dulu ya. 20 kali log 300. Jadi sekitar 50 dB. Nah, 50 dB ya, total itu 50 dB. Itu baru penguatnya saja ya, penguat saja 50 dB. 50 dB itu dibagi-bagi nanti ya, dibagi-bagi. Total 50 dB. Ini berapa dB? Kalau buffer kan 0 Pak, 0 dB. Nah, ini 0 dB berarti di sini yang 50. 0 tambah 50 dB tambah 0. Ya 50 dB totalnya adalah 50 dB. Gitu ya. Itu penguatnya 50 dB. Nah, kalau sudah baru Anda lihat ya bandwidth-nya seperti apa ya di sini. Ini nanti inputnya dikasih frekuensi, dikasih sinyal dari 20 Hz sampai 330 Hz, tapi inputnya di semua frekuensi tersebut harus sama, misalnya 20 milivolt ya. Jangan pakai mikrofon, Anda pakai signal generator. Anda masukkan ke sini, pastikan tegangannya di semua frekuensi sama. Jadi misalnya di sini dikasih 10 Hz, 100 milivolt. Outputnya berapa? Hitung ya, taruh di Excel. Naikkan dari 20 Hz. Pastikan 100 milivolt. Outputnya berapa? Terus ini dinaikkan sampai 330 yang tegangan masukannya sama 100 milivolt. Outputnya berapa? Nanti Anda bisa membuat grafik penguatan Vout per Vin atau dB rangkaian keseluruhan ini dalam fungsi grafik. Jadi sebelah mendatar itu adalah frekuensi dari 20 sampai 300, vertikalnya adalah dB. Nah, itu nanti harus rata gitu. Kalau lompat-lompat ya sudah jelek gitu. Itu saja. Kalau pengujian impedansi nanti diukur ya, diukur impedansi outputnya berapa. Cara mengukur impedansi output itu caranya adalah menggunakan resistor yang di resistor variabel. Jadi kalau pembagi tegangan itu, kalau resistansinya sama, itu nanti tegangannya kan setengah kan, paham ya? Ini loh ya, ini outputnya ini dikasih resistor di sini ya, dikasih resistor ke bawah. Nah, resistor yang di titik ini ya, di titik ini resistornya ini resistornya variabel. Nah, outputnya ini outputnya, ini kalau inputnya 1 mili kan outputnya 300 mili tadi. Nah, ini R-nya diputar sampai outputnya 150 mili. Pada saat outputnya di sini 150 mili, di sini berapa R-nya? 47 kilo Pak, berarti di sini adalah 47 kilo. Karena kalau di sini 47 kilo, di sini 47 kilo, maka tegangan di sini setengah. Setengah dari 300 ya 150. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah mau jam 10 nih, pertanyaan banyak sekali, bisa nih, bisa sambil diskusi. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Silakan, saya nunggu pertanyaan.
Apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan yang di line level itu keluaran dari rangkaian mixer ya Pak. Itu yang dicampurkannya itu apanya Pak? Audionya atau bagaimana Pak? Jadi line mixer itu di pokok bahasan hari ini tidak melihat mixernya apa. Kita membahas line input rangkaian mixer, line input mixer. Kalau Anda punya amplifier di rumah, itu inputnya itu ada mikrofon input, ada line input. Itu saja line in-nya. Jadi kalau Anda punya mixer di rumah, mixer itu inputnya ada mikrofon input, ada line in input. Ya, jadi tidak membahas mixernya itu dari apa saja, ya kita nggak tahu mixernya apa saja. Ini kalau di perangkat di rumah ya, perangkat di rumah itu kan misalnya audio kompo ya, Sony atau LG. Di situ ada suite itu, Anda mau milih apa? Jadi minimal kan kalau di tip ya, tip tip mobil gitu, itu ada pemutar CD, DVD player. Nah, DVD player berarti kan dia modulnya DVD player. Terus ada lagi dia radio. Berarti dia kan punya penerima FM, penerima AM. Nah, gitu. Terus ada MP3 player menggunakan apa? Menggunakan SD card. Berarti dia punya sistem pembaca SD card menjadi audio. Terus di situ ada Bluetooth. Nah, itu ada modul penerima Bluetooth, nanti keluarannya audio. Terus ada lagi line in gitu loh. Kalau Anda punya iPod itu ada jacknya itu dimasukin ke line in. Nah, itu di switch oleh rangkaian tip mobil itu di switch mau pakai apa kan ada pencetan tuh nggak mungkin semuanya keluar tapi semuanya hidup tapi tidak dikeluarkan gitu. Jadi kalau saklar ke radio berarti radio baru nyala enggak, radio Bluetooth CD player terus MP3 player yang pakai SD card itu semua nyala, hanya outputnya tidak dihubungkan ke penguat. Nah, kalau mikrofon input itu mempunyai preamp gitu loh. Beda dengan keluaran CD musik dari DVD player itu nggak pakai preamp. Jadi DVD player itu keluarannya line out sudah otomatis line out. Kalau Anda punya tuner ya, punya tuner radio tuner itu punya line out juga gitu. Punya line out juga. Di samping keluarannya speaker ke speaker kiri, speaker kanan. Teman kalau ini mau dimasukkan ke suatu rangkaian yang lain, itu nggak bisa speaker dimasukkan ke sana, tapi line out-nya. Nah, jadi yang perlu dikuatkan oleh rangkaian preamp itu hanya keluaran dari mikrofon ya atau pick up head instrumen. Jadi kalau alip bata itu di gitarnya itu ada pick up gitar akustik gitu. Terus kalau Anda Anda punya piano, harmonika, itu bagaimana untuk supaya bisa diproses? Nah, di situ ada nanti pick up head-nya piano atau pianika atau apa ya, suling. Bagaimana suling itu bisa pakai mikrofon? Nggak boleh. Kalau Anda mengambil suara dari suling yang dihasilkan dari suling, pakai mikrofon, ya itu nanti ada orang lewat, bakso lewat atau mie tek-tek lewat, ya sulingnya ada mie tek-tek gitu. Jadi harus pakai namanya pick up head. Pick up head itu bekerja berdasarkan resonansi. Resonansi itu kalau ada suara yang sama, frekuensi dasarnya sama, dia akan getar. Jadi getarnya bukan karena
karena apa, manusia teriak gitu. Kalau manusia teriak di pick up head-nya gitar, itu tidak menggetarkan pick up head. Kenapa? Karena tidak beresonansi. Loh kenapa? Karena pick up head-nya gitar tuh resonansinya di 300 Hz. Nah manusia omongannya kan 4 kHz. Dia nggak getar gitu. Tapi kalau Anda bisa menghasilkan frekuensi 300 Hz, nah nanti pick up head gitarnya akan bergetar. Gitu. Jadi mixernya di sini ada contoh equipment. Contoh equipment artinya apa? Mixer itu kan menggabungkan beberapa masukan. Masukan yang pertama dari mikrofon. Jadi dia mikrofon input atau pakai mikrofon level. Sisanya kalau mikrofon level itu ada, misalnya inputnya bisa sampai 10 mikrofon, Pak. Yang lainnya ya dari piano, organ tunggal, ya, ada saksofon, ada drum, ada perkusi, ada beliau. Nah, itu semua line in gitu. Line in 1, line in 2, line in 3, line in 4. Banyak sekali. Nah, nanti sama mixer itu digabung. Mixer itu bukan seperti mixer yang di dapur ya. Mixer dimasukin es, berambang, cabe, diputer, hasilnya campur. Bukan mixer itu bukan mencampur, bukan. Mixer itu mengambil semua masukan terus mana yang mau dikeluarkan gitu loh. Jadi bukan mencampur. Mixer bukan mencampur. Memilih mana yang mau dikeluarkan. Jadi kalau mixer yang asli itu inputnya sambal saus, ya, saus sambal, nanti mau dikeluarkan cabenya bisa, itu mixer. Kalau mixer yang di rumah itu ya isinya ngawur itu. Tahu siapa yang memberi nama mixer? Jadi kalau di Google itu ketik mixer yang keluar ya mixer Panasonic, aduh gimana? Ya enggak apa-apa juga. Ilmunya emang sampai situ yang buat mixer itu. Oke gitu Mas ya. Ada lagi yang lain atau mau ditambahkan silahkan. Masih panjang waktunya, masih 40 menit lagi. Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi intinya ya kalau mau menguatkan sinyal itu tanya dulu, ini sinyalnya yang keluar dari siapa gitu. Ini saya punya misalnya punya saksofon. Supaya bisa direkam bagaimana? Pakai mikrofon. Ya coba dulu pakai mikrofon yang ada dulu. Begitu diputar, waduh suaranya campur-campur enggak karu-karuan. Oke, kalau seperti ini Anda menggunakan pengolah sinyal. Jadi sinyal yang rekaman dari mikrofon tadi, keluar dari mikrofon itu diolah, difilter hanya suara saksofon saja yang keluar. Bisa. Itu bisa gitu. Tapi itu kan suaranya yang direkam tuh tadi. Prosesnya 1 minggu. Keluarnya nanti minggu depan gitu. Nah ini mau dipakai langsung bagaimana? Nah kalau mau dipakai langsung, nah saksofon itu harus dimasukkan pick up head yang hanya bisa merubah getaran saksofon saja menjadi sinyal-sinyal listrik. Nah, karena mekanik yang dipakai itu, sistem mekanik yang dipakai dalam rangkaian pick up head saksofon itu sedemikian rupa sehingga keluarannya itu ordenya itu tidak bisa mendorong line in. Kalau dimasukkan ke line in ya, line in level dia nggak bisa. Ini sudah di depan dah teriak-teriak di saksofon kok sinyalnya di VU meter itu nggak begini-begini, ada VU kan, VU meter itu kok nggak goyang-goyang nih, VU meter kayak gini nih. Nah ini VU meter, ini pro ya, TIEC, ini TIEC ya, VU meter. Jadi dia itu nolnya VU meter kalau jarumnya ke 0 itu 1 volt. Itu 1 volt. Nolnya 0, ini 0,0
77. Jadi kalau sampai 4, ini kan 0, 1, 2, 3, sampai 4 ya, sampai garisnya jarumnya ke 4, plus 4. Ini sama dengan 1,22 volt. Itu peak. Jadi kalau sampai 4 dia nyala dia. Lebih dari itu nyala di sini. Kalau kencang lagi patah, ya, karena di sini ada semacam mekanisme jarum ini kan nyender di minus 20 kan. Kenapa nyender? Karena nanti di sini nih ada tonjokan gitu. Kalau kecil lagi ya nanti patah, bukan patah, bengkong di sini. Ini VU meter. Ini profesional ini untuk melihat sinyal. Jadi kalau sinyalnya mikrofon ya, dari mikrofon dihubungkan ke mikrofon input ya, disebut mikrofon level. Suatu mikrofon dihubungkan ke line inputnya audio system. Terus Anda teriak-teriak di depan mikrofon, ini tidak pernah goyang di sini, berarti levelnya kurang. Tapi kalau Anda teriak di depan mikrofon, minus ke belakang nih, sampai bawahnya. Jadi 0, gitu. Jadi VO meter tuh minus 20 sampai positif 4. Tapi ada yang minus 80 sampai positif 6, tergantung. Tapi VO meter yang TIIC, yang dikenalkan oleh TIIC itu audio system ya. Dulu ya, sekarang sudah enggak ada. Sekarang sudah pakai Nakamichi atau sekarang pakai Sony ya. Atau ya semua merek sekarang, merek HP jadi merek audio, merek TV jadi merek LCD, merek kulkas jadi membuat buat notebook, udah enggak karu-karuan sekarang. Jadi jangan beli audio yang mereknya itu terkenal bikin pompa air. Nah, ibaratnya gitu. Ini Sanyo. Sedotannya kenceng. Bikin audio system. Wah, jangan dibeli. Kecuali dia membaca Nakamichi atau Sennheiser atau Philips ya, audio. Kenapa audio sekarang tidak begitu, ibaratnya tidak begitu kalau mainan itu, kalau dulu kan sering dimainin. Sekarang enggak. Kenapa? Kupingnya udah pada rusak. Karena rusak ya akhirnya ya jarang menggunakan audio system. Ada pertanyaan? Lagi? Tanya apalah gitu ya, biar ilmunya nambah gitu. Saya kalau enggak nanya ya begini, enggak banyak yang saya keluarkan karena topiknya seperti itu. Nanti prakteknya, nanti ada kasus, Anda mencari rangkaian bagaimana caranya supaya keluaran dari suatu mikrofon atau pickup head itu bisa menggerakkan line in. Nanti saya kasih tahu line in-nya, inputnya misalnya 1 volt. Coba line in inputnya 1 volt. Bagaimana Anda harus buat preamp itu. Buat apa sih preamp itu? Ya, preamp itu dibuat dan dipasang di suatu perangkat audio di bagian masukan supaya semua level masukannya itu kalau dikuatkan itu tidak melakukan adjust volume. Jadi volumenya misalnya volume itu kan dari jam 7 sampai jam 5 ya. Anda ngerti nggak? Volume itu putaran dari jam 7 sampai jam 5. Nah, misalnya putaran volume di penguat amplifier Anda itu di jam 9. Gitu ya. Itu kalau di switch ke radio, itu suaranya cukup untuk mendengar. Anda sudah terbaca. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup jelas. Tapi begitu di switch ke mikrofon, orang ngomong di mikrofon itu di volumenya di jam 9 itu nggak terdengar. Anda harus putar sampai jam 3. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau volumenya itu di jam 9, itu inputnya berubah. Dari pemutar CD, dari radio, dari CD musik, atau dari MP3 player yang pakai USB. Itu sama level suaranya gitu. Itu yang benar. Jangan setiap diubah masukannya, inputnya diubah, itu melakukan adjust volume, itu enggak boleh. Yaitu peran apa? Peran dari preamp. Jadi kalau nanti Anda pernah memutar kaset, dulu ada kaset ya, kaset
C60, C120 gitu. Misalnya EBIT GAD dari Jackson Record, ini kok diputar, waduh, suaranya kenceng bener diputar, dikecilin volumenya. Tapi begitu lagunya Nicky Astrea, ini kok nggak denger. Nah, itu nggak boleh. Itu rekaman itu sudah tidak standar. Jadi kalau Anda mendengarkan musik ya, CD musik yang dihasilkan dari satu label, misalnya Aquarius Sony Indonesia, itu CD musiknya apa saja yang nyanyi, kalau diputar di CD player Anda, itu volumenya tidak diubah oleh Anda. Sama gitu. Kalau diubah, wah, berarti mungkin ini bajakan gitu. Atau labelnya beda gitu. Ya, gitu ya. Gimana, ada pertanyaan? Masih kurang berapa menit nih? 20 menit ya, 25 menit, 27 menit. Sampai 10.40. Tanyalah apa gitu ya. Sayang tatap mukanya cuma 16 kali ya. Dipotong satu buat ujian, jarang nanya ya berat ya. Ya harus banyak interaktif ya. Interaktif itu ya antara disebut ada pembelajaran tuh kalau ada gurunya, ada muridnya, terus interaktif ya. Jadi harus interaktif. Interaktif itu dua arah ya. Dua arah, bidireksional, bukan omni ya. Kalau antena omni ya satu arah. Silakan, saya nunggu. Nah, kenapa kok dikuatkan oleh preamp? Ya karena sinyal dari sumber, dari mikrofon atau dari pick up head itu kalau dibiarkan tidak dikuatkan, itu nanti akan tenggelam ya di dalam kubangan noise. Jadi line in itu kenapa inputnya harus 300 mV? Dia memastikan bahwa nanti keluarannya signalnya akan terbaca, tidak tertenggelam dalam noise ya, dalam noise. Jadi nanti kalau Anda sebagai teknisi yang menginstall audio system dalam suatu acara, event, itu harus dilihat ya, bahwa itu namanya alat ukur dB. Ya, alat ukur dB. dB. Nih, saya Google Play itu ada itu. Ini sound meter ya, sound meter. Nah, ini sound meter. Kelihatan nggak nih? Ini sound meter nih. Nah, itu teriak-teriak itu. Kalau itu 60, nah itu. Jadi Anda pakai ini dulu. Anda cek TKP. Cek TKP-nya kemarin Minggu, bagus Pak. Jangan Minggu, acaranya Senin kok tesnya Minggu gitu. Kalau mau ngetes ya Jumat malam acaranya. Kosong Pak, sepi ya. Begitu Senin pagi ya ubrah. Jadi Senin pagi, acaranya Senin pagi ya, cek hari kerja pagi di sana gimana. Waduh, 80 dB Pak itunya, noise-nya. Berarti nanti Anda harus melihat penguat yang dipakai itu harus di atas 80 dB gitu loh. Jadi kalau punya usaha menyewakan power sound system, itu juga jangan hanya satu merek, banyak merek. Banyak merek, bukan merek ini. Ini powernya beda-beda gitu. Kalau untuk upacara 17-an di suatu kantor itu kan biasanya punya tempat upacara yang terlindung dari tembok-tembok, yang dari luar. Jadi kalau upacara bendera di pinggir jalan besar, itu masih ada monyetnya, ada cecuiti, ada tentara.
Begitu acara mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, polisinya stop, berhenti semua loh, gitu. Kenapa? Noise. Nah, ini kalau lagu Indonesia Raya ada yang ngebel, wah kacau. Jadi dilihat dulu TKP-nya itu noise-nya berapa dB. 50 dB, Pak. Nah, oh pakai yang ini aja gitu. Tapi siap backup. Jadi kalau konser di lapangan Monas siang-siang, hati-hati. Siang itu kan panas. Kalau panas itu kan noise-nya naik tinggi. Jadi harus disiapkan gitu. Jadi berapa? Jadi ada semacam steger itu isinya rak, speaker gitu. Speakernya berapa? Konser Rhoma Irama itu memakan listrik 1 megawatt waktu konser di suatu kota di Jawa Timur. PLN-nya sampai bingung. Kok sampai 1 megawatt ini? Itu kan menghabiskan aliran listrik satu kota. Kalau kotanya kecil, ya karena tempatnya luas, penontonnya banyak. Ya, terus karena listriknya nggak kuat, ya, listriknya nggak besar, PLN-nya bingung, wah ini yang dimatiin mana? Minta gandul, hei gandul tanggal sekian tolong dialirkan arus ke kota ini, nggak bisa. Terus dibikin acara, udah, ini sini PPKM level 10, batal. Nah, padahal batal bukan karena apa, karena nggak punya listrik. Dibatalkan demi hukum karena PPKM level 10. Jadi kambing itu PPKM-nya itu. Lagian PPKM memakai konser dangdut. Nah, kalau di suatu lokasi kayak di apa studio uh, Indosiar itu kalau kosong nggak ada orang itu 0 dB gitu. Sampai detak jantung yang meriksa aja dek dek gitu, denger. Nah, kalau seperti itu penguat 40 dB saja sudah cukup gitu loh. Jadi beda-beda ya. Jangan main asal goblek. Misalnya sound system masjid atau gereja atau vihara. Tenang itu sound systemnya. Kenapa? Loh, enggak mungkin Pak, rumah ibadah tuh rame Pak. Sepi semua. Karena kalau yang doa itu enggak pernah teriak. Kalau teriak dosanya ketahuan. Ya Allah, saya tadi mentung orang. Enggak bisa, diem semua. Cengar-cengir gitu. Ya Allah, tadi saya ngambil anu. Nah itu. Jadi doanya semua dalam hati. Sehingga kalau ada yang pengkhotbah itu cukup 10 dB cukup gitu loh. Nah kalau di pasar nggak ada yang beli aja rame, sialan nih nggak ada yang beli, geremeng semua. Apalagi ada yang beli tambah kacau. Jadi konser di pasar, lagu musik yang selalu nyala di pasar itu lebih kenceng gitu. Ini begitu pasarnya nggak ada yang jual, wah terlalu kenceng. Ya, gitu ya. Loh yang kenceng aja juga nggak ada efek kok. Jam 6, hayalah sholat, ya cuek aja nggak denger. Itu bukan karena noise ya, karena memang speakernya itu I/O-nya disable. Gitu. Ada pertanyaan? Mosok nggak ada yang nanya lagi? Tanya lah, 20 menit lagi nih. Jadi waktu dulu pernah ya, saya ngajar di tempat lain gitu. Pertanyaannya konyol gitu ya. Tapi ini pertanyaan $1 juta. Pak, gimana caranya kita bisa mendengarkan doanya orang, Pak? Wah, itu kan doanya orang itu frekuensinya kan rendah ya. Frekuensi dalam hati. Bagaimana caranya? Jadi orang yang tuli itu bukan tuli sebetulnya. Orang yang tuli itu bisa mendengar, tapi bukan di level suara yang manusia umum bisa dengar. Dia mendengar di rentang yang lain gitu. Nah, supaya kita bisa mendengar omongan orang dalam hati, gimana caranya?
Nah itu ada caranya memang, secara teori ada dan itu ilmiah. Kalau dilakukan oleh orang lain itu bener nyampe. Tapi sekarang buat apa? Kalau ada yang bisa ngomong, saya perlu Pak, untuk apa? Kalau nanti rasional Anda itu saya anggap itu rasional, saya kasih ilmunya, saya kasih filternya dan penguat itu. Jadi di samping Anda itu ada yang lagi berdoa itu, tapi Anda nggak ngerti, nggak dengar. Supaya dengar ada caranya gitu, ada caranya. Tapi kalau terlalu ya berbahaya itu ya. Percakapan orang di GSM di handphone itu bisa dideteksi, bisa, yang bikin ini bisa. Hanya caranya buat apa gitu. Kalau tahu bagaimana? Terus buat apa kalau tahu kan gitu. Anda bisa beli itu penerima GSM dari berapa channel bisa. Hanya yang untuk jadi masalah adalah itu harus mengacu ke suatu provider gitu. Jadi yang punya Telkom, provider Telkom itu bisa mendengar semua percakapan itu bisa. Makanya kok bisa Pak? Ya itu yang orang-orang direkam itu. Ada rekaman percakapan tahun 2019 loh. 2019. Wah, coba. Perintah hakim nggak? Enggak Pak. Lah, ya kayak gitu. Saya ikut Zoom Pak. Pelatihan ikut Zoom, tapi lupa Pak, nggak saya rekam Pak. Terus gimana? Ya hilang Pak. Ya enggak juga, di Zoom-nya ada. Saya nggak ngerekam Pak. Ya ada di Zoom-nya. Anda nggak ngerti aja caranya gitu loh. Zoom-nya ada. Ya kalau punya nih WiFi IP kamera, saya bisa lihat kamar saya dari jauh Pak. Goblok. Lah yang punya aplikasi bisa lihat kamarnya seluruh dunia. Gitu loh. Jadi Allah itu bisa denger omongan Anda. Ya nggak Allah sih ya, malaikatnya. Allah terlalu tinggi. Kalau ngomong gitu ya enggak. Malaikatnya aja. Nah, Anda bisa mendapat link ke malaikat itu. Nanti linknya bisa dengar, dikasih username password, mau denger siarannya siapa gitu. Bisa. Nah, kalau Anda diomongin orang yang kuping nyelekit kok. Waduh, kuping saya kiri nyelekit, ada yang ngomongin saya. Itu kuping kiri. Ada lagi pertanyaan? Jadi hanya mengambilnya repotnya kayak begini, cuma ngambil tok, belum ngolah, cuma ngambil saja. Jadi switching serangkaian itu mau mikrofon 1, mikrofon 2, itu bukan saklar ya, bukan saklar. Kalau saklar ya, kalau saklar itu pada saat dilepas dari mic 1 ke mic 2, itu penguatannya ada suatu jeda, suatu masa yang tidak dihubungkan ke mikrofon manapun. Nah, switching di audio nggak seperti itu. Kalau pagi-pagi itu ada perubahan beban. Ya, pagi-pagi itu kalau malam itu jam 7 itu kan gandul memberitakan semua listrik, penghasil listrik di Jawa dan Bali itu minta suplai ke Jakarta supaya Jakarta nggak shutdown. Jadi jam 6 itu ya dari pembangkit listrik tenaga air di Jawa Timur keluarkan ke Jakarta, siap 10 detik nyampe ya, bus nyampe Jakarta nyala. Nanti kalau pagi itu dikembalikan lagi. Nah, switchnya itu tidak terasa. Kalau switchnya terasa, Jakarta mati 1 detik terus nyala lagi. Nah, mati terus nyala lagi itu menghilangkan memori semua channel radio, memorinya hilang. Jadi ke restart, ya, ke restart. Kalau sekarang semua memori ada kapasitor, jadi nggak ke restart. Nah, yang bagus itu switchingnya bisa berubah dari PLN A ke PLN B, itu tidak terasa kalau ada perubahan switching. Nah, audio sama. Gitu. Pada saat sekarang lagi si A ngomong, terus switch B ke switch B itu hilang. Nah, supaya tidak hilang, adanya mixer. Terima kasih, Mbak.
Jadi switching itu merubah sumber mikrofon satu ke mikrofon yang lain. Nah, kalau itu inputnya dari dua pemutar CD, nah, merubah musik dari musik A ke musik B itu supaya tidak terlihat adanya perubahan mendadak, itu namanya disc jockey. Jadi setiap musik itu pasti ada iramanya. Musik satu duk 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 duk, irama musik dua duk duk duk. Nah, itu ditahan supaya dua musik itu sama. Duk 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 duk. Nah, kalau udah sama, ini iramanya begini. Kalau tadinya begini, ini harus disamakan supaya nanti, nah kalau udah sama begini, ini di switch sini sana. Itu sudah nggak terasa. Nah, mana yang bisa ditahan atau diputar supaya iramanya sama ya, CD player yang diputar-putar CD-nya itu ya, nggak bisa di CD, namanya DVD atau LD, ini diputar-putar, ditahan, digeser gitu. Terus aplikasinya ada, aplikasi menahan suatu musik supaya detaknya sama, tremolonya sama. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada hitungan keempat, 3, 1, 7, 4, Indonesia. Nah, itu tremolo. Kalau nonton konser itu deket dengan panggung itu ketahuan tuh, tik 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 tiknya ada. Kalau tari sampak, pernah dengar nggak tari sampak yang takluk-takluk itu dari Aceh itu yang paling berat adalah tari yang tidak ada ketukannya. Padahal kalau yang latihannya ketukannya ada khusus orang yang ngetuk tuk 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 tuk, nah gitu biar serempak. Namanya jam digital. Kita kuliah pada tanggal sekian, jam sekian. Kok bisa sama kumpulnya? Karena menggunakan jam. Nah, jam di dalam musik itu namanya tremolo. Nanti you masuk ya, hitungan ke-17. Tuh, 2, 3, 16, 17, tet. Nah, pas. Kalau nggak pakai ketukan, musiknya nggak nyanyi-nyanyi. Masuk, kebablasan. Terus siap lagi satu intro lagi. Begitu satu intro, dia juga lupa lagi kebablasan. Jadi musiknya muter, nggak nyanyi-nyanyi. Ada pertanyaan nggak nih? Ayo, siapa kek? Bertanya kek. Aduh. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi itu yang kata Bapak audio dari mana yang volumenya nggak usah diubah. Terus kenapa? Kenapa nggak diubah? Ya karena volumenya udah sama semua. Jadi misalnya puter lagunya Nmes, Aku Rindu misalnya. Itu di angka volumenya di angka 9 itu udah keras gitu. Nah, terus sekarang ganti. Lu nggak dengerin tuh. Sebelah ada apa? Radio tuh gegeran. Nah, diputar ke radio FM. Dari CD musik yang volumenya di angka 9, itu suara udah bagus, diputar di switch-nya ke radio FM. Radio FM misalnya 98,7. Nah, suara keluaran dari radio FM 98,7 itu juga sama levelnya waktu dengerin Nmes gitu. Nah, itu peran dari mana? Peran dari preamp. Jadi menyamakan levelnya. Ya, paling tidak mungkin sama persis ya, tapi sudah mendekati gitu. Tapi kalau tidak ada preamp, begitu tadi nyetel Nmes, musiknya di angka volumenya di angka 9, itu suara udah bagus, begitu diganti ke FM terlalu kenceng, jadi kecilin. Jadi volume itu benar-benar dipakai terus setiap hari. Pindah ke FM, kecilin, pindah ke CD musik kurang gede, pindah ke mikrofon, tambah digedein. Nah, jadi nggak punya standar. Nah, adanya preamp itu membuat kinerja dari manusia yang punya amplifier itu tidak terus-terusan. Sehingga itu diganti fungsinya dengan remote. Jadi begitu diubah, kenapa megang remote? Ubah ke FM. Terus ngapain? Ini kegedean nih kadang kalau di FM, pakai volume. Nah, lama-lama itu volume itu sudah dikasih
automatic volume enable. Jadi kalau dipindah switch-nya dari mikrofon, dari line in 1 pemutar CD, line in 2 dari radio, line in 3 dari CD player, pakai apa itu volumenya setting sendiri, nyeting sendiri. Tapi harus nyeting volumenya sampai mana. Misalnya sampai di sini Anda pencet set. Nah, jadi set di preset ya, di set, diatur, sudah. Seperti ngatur kecepatan. Di motor saya itu Vespa, itu kalau jalannya panjang, lurus, dan kosong, itu saya set, saya misalnya 60 km per jam, saya pencet, 60 km per jam. Jadi gasnya saya lepas, itu 60 km per jam terus. Itu waktu mimpi gitu settingnya. Gitu Mbak ya, jadi preamp itu fungsinya untuk supaya volumenya tidak diputar-putar, jadi outputnya sama untuk setiap perubahan masukan. Itu tugas dari preamp, karena preamp itu tidak ada volumenya. Yang punya volume itu hanya amplifier. Malah amplifier sekarang tidak ada volumenya. Yang punya volume itu mixernya itu. Mixer itu yang bisa menaikkan, mengecilkan amplituda. Jadi di master mixernya itu. Kalau ada acara besar, itu pasti ada panggung kecil yang berhadapan langsung dengan panggung utama, kira-kira jaraknya 100 meter lah atau 50 meter. Nah, di situ main master. Itu dia bisa mematikan, menyalakan, menghidupkan, mengkompresi, mengkompres. Nah, kalau ada suara yang terlalu tinggi, ya, ada pick up head yang outputnya sudah 1 volt, ya, sudah 1 volt. Kalau masuk line in itu bisa cacat. Jadi harus preamp-nya harus mengecilkan, namanya mengkompresi, dikompres, jadi lebih kecil, dipadatkan, tapi tidak merubah bentuk gelombang ya, hanya mengecilkan. Jadi masih audionya masih tidak cacat, tapi amplitudanya sedemikian rupa sehingga keluaran pick up head itu kalau masuk ke line in ini sudah maksimumnya 1 volt. Tadi saya bilang input line in itu 300 sampai 1 volt. Karena line out itu 1 volt. Line out itu 1 volt. Maksimumnya 1 volt. Jadi line in itu ya menguatkan sampai outputnya 1 volt. Itu standar ya. Tapi kalau Anda membuat standar yang lain ya silahkan, tapi tidak standar. Kalau mau pakai standar ya nanti di belakang peralatan musik itu ada standar audio. Banyak standar audio. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, Ya. tanya. Ya, silakan. Kan Bapak bilang panas itu ningkatin noise ya Pak ya? Ya. Ya, berarti itu pengaruh nggak sih Pak? Makanya ngadain konser itu adanya di malam hari gitu, dari siang hari gitu. Iya. Ada batasan kayak bandwidth. Gini, persamaannya itu NKTB. N itu noise sama dengan K, konstanta Boltzmann, T, temperatur, B itu ada suatu konstanta yang lain. Jadi noise itu berbanding lurus dengan suhu. N sama dengan NKT, T-nya suhu. Jadi kalau suhunya naik, itu noise-nya lebih tinggi gitu ya. Yang paling gampang aja gini. Satu ruangan pakai AC, 40 orang diem. Jadi begitu AC-nya mati, wah ribut semua, panas lah, wah ngomong remeng. Nah, jadi kalau suatu perempatan jalan, itu kalau malam, mobilnya sama, arusnya sama, itu tidak terdengar dari jarak sekian meter, ratus meter. Jadi begitu siang, itu suaranya terdengar. Itu karena suhu. Nah, kalau di suatu konser kenapa malam, kenapa siang, itu pragmatis saja. Kalau konser siang itu kan panas ya. Panas itu tergantung izinnya ya. Kalau izinnya boleh siang, nanti penontonnya lebih mudah panas ya, mudah noise ya, mudah ngamuk gitu dibanding kalau malam. Tapi kalau siang lebih enak, kalau ngamuk gampang diinikan, sehingga kalau siang itu modalnya hanya ditambahi semprotan embun supaya dingin.
Kenapa didinginkan? Karena nanti noise-nya jadi tinggi. Kalau noise tinggi, nanti penguatannya akan lebih tinggi. Terus kalau panas, komponen itu menghasilkan, semua komponen pasif itu menghasilkan noise. Ya, semakin tinggi resistor, nilai resistor itu menghasilkan noise. Jadi kalau Anda menseri 10 kilo sama 10 kilo dikasih tegangan 1 volt, maka nanti tegangan di R10 kilo itu kan setengah volt. Nah, setengah volt itu kalau dilihat pakai oscilloscope ada noise-nya. Nah, kalau itu 1 mega sama 1 mega, itu noise-nya tambah tinggi. Nah, apalagi kalau suhunya dinaikkan, tambah tinggi lagi. Jadi, supaya tidak ada noise, ya perangkat, peralatan itu semua harus suhunya stabil di suhu kamar. Berapa suhu kamar? Nah, kamarnya yang bikin berapa? Maksudnya ya kamar perangkat itu dulu yang dibikin berapa? Jadi misalnya waktu beli mixer itu bilang, mixer saya ini diuji, ini benar tabel kebenarannya kalau dikasih suhu kamar 27 derajat ya sudah, harus pakai 27 derajat gitu. Jadi caranya bagaimana? Ya perangkat mixernya harus dikasih kukupan, kasih suatu mekanisme supaya panas tidak sampai lebih dari 27. Kalau panas Pak, dikasih exhaust, jangan ditiup. Ya. Kalau panas jangan ditiup, disedot. Jadi kalau fan itu bukan niup, udara bukan ditiupkan ke yang panas, tapi dihisap gitu loh. Jadi kalau niup panas itu Anda ngomporin orang. Ada orang panas, Anda tiup-tiup, ada kipas tambah meledak gitu. Jadi ada percobaan dulu, ada gelas apa bejana air yang bulat, dikasih air direbus mendidih. Begitu mendidih, ini kayak gini nih misalnya. Ini air dikasih panas, dididih, begitu mendidih dibalik, disiram air, mendidih lagi dia. Jadi jangan disiram air gitu ya. Jadi dialiri udara di celah-celahnya, terus nanti udara itu bawa panas. Jadi konser itu ya memang malam ya, supaya apa? Ya izinnya begitu ya, izinnya begitu. Selain izinnya begitu juga deduktifnya ya, karena kalau malam itu lebih tidak ada noise. Terus gampang, intinya kalau konser, Anda bilang tadi konser itu harusnya dikendalikan. Konser harus bisa dikendalikan. Nah, yang memberikan izin itu melihat ini konsernya siapa gitu. Kalau konsernya Ebit GAD, ya konsernya Afgan, konsernya Nmes, itu orang-orangnya lebih cenderung lebih bisa dikendalikan dibanding misalnya konsernya satu grup punk rock itu, yang datang itu nggak usah digodain aja udah godain. Jadi polisinya, wah ini kalau konser kayak begini nggak usah dikasih panasnya udah ribut. Makanya nanti konser-konser yang siang-siang itu ditaruh di stadion. Nah, stadion yang di Jakarta yang baru itu di Priok itu untuk stadion konser itu. Wah, itu bagus. Jadi kalau siang-siang ribut di situ tinggal tutup, siram air, berhenti. Itu dikasih anjing gila 40 suruh lepas di situ, berhenti. Udah lari semua. Anjing gila tuh bisa, itu bukan dalam arti harafiah gitu. Itu menghilangkan sinyal. Oke gitu ya, konser siang sama malam bedanya apa? Noise ya, noise. Kalau siang Anda harus mempunyai power yang lebih tinggi supaya signalnya lebih tinggi dari noise. Gitu. Sama dengan konser di pasar. Emang ada Pak konser di pasar? Bukan konser di pasar, nyetel radio di pasar itu kan ya sama dengan konser di pasar. Ini kalau di rumah Pak, speakernya apa, volumenya nggak segini Pak. Ini di sini mesti kenceng. Mana sebelah jualan pakaian, jualan ini segala macam. Jadi setiap preamp itu harus ada filter ya, band pass filter. Kenapa? Ya jangan menguatkan sinyal dengan lebar.
Saya kan bisa sampai 20 kHz, Pak. Iya, gitar itu tidak sampai 20 kHz itu. Piano juga nggak sampai 20 kHz. Kalau Anda menguatkan sampai 20 kHz, nanti audio power amplifier-nya itu nggak ada sinyal masukan juga lagi bekerja gitu. Ini kok amplifiernya kok menarik arus 10 ampere, nggak ada sinyal tuh. Ya bukan nggak ada sinyal, ternyata inputnya tidak dikasih filter, jadi sinyal 30 kHz dikuatkan juga sama dia. Jadi menarik arus, padahal nggak dipakai 30 kHz, jadi inputnya harus difilter yang dikuatkan itu loh. Jadi nanti kalau inputnya dikasih filter hanya sampai 4 kHz, nanti amplifiernya kalau nggak ada suara, nggak bekerja. Ya nggak bekerja itu ya tidak menarik arus. Pakai cara begonya begitu. Nggak ada tamu kok, airnya habis terus. Wah, tamu yang lain ternyata. Wah, tamu yang lain yang mana nih? Wah, itu jadi masalah. Ini sekolahan atau kantor nggak ada yang datang, listriknya kok muternya kenceng gitu. Muternya wut. Nggak kelihatan nggak taunya. Ada yang nggak kelihatan. Nah, di filter yang datang itu cuma 4 orang, Pak. Tapi kalau arusnya kok sampai seperti ini? Ada 4 orang tuh nyalain apa gitu ya. Las listrik atau apa. Jadi numpang las di situ. Wah, ya amsyong. Itu analoginya. Audio karena sinyal ya. Suara itu kan rentangnya lebar sampai yang nggak didengar pun suara. Jadi audio, nah kalau ngomong soal audio ya kita harus pakai filter supaya yang dikuatkan hanya suara yang bisa didengar. Masalahnya sama kupingnya siapa? Gitu. Kalau penonton yang zaman sekarang itu kupingnya udah dol semua. Kupingnya udah dicekokin headset yang zaman sejak SD, sejak di dalam perut udah main musik, dengerin musik, jadi kupingnya tidak sensitif. Oke, ada lagi pertanyaan? Lain kali jangan kayak gini ya, banyaklah bertanya lah ya, apa bertanya gitu ya. Pertanyaan yang tidak terkait, tapi tidak sangat terkait juga nggak ada masalah. Tapi memang jawabannya agak lebih lama dibanding yang terkait. Jadi kesimpulan pokok bahasan hari ini, signal itu ada 4 ya, mikrofon level, instrumen level, line level, dan speaker level. Tujuan dari leveling itu adalah supaya kita dapat mendesain amplifier atau pre-amplifier. Pre-amplifier itu untuk menaikkan level mikrofon atau instrumen supaya bisa masuk ke line level. Inputnya line level. Nah, line level itu supaya bisa menggerakkan speaker perlu yang namanya amplifier. Jadi kalau pre-amplifier itu sebelum amplifier. Kalau amplifier itu menguatkan keluaran dari line out supaya bisa dihubungkan menggerakkan speaker. Tapi kalau pre-amplifier itu dihubungkan ke mikrofon atau perangkat pickup head untuk bisa menggerakkan line level. Gitu. Nah, nanti keluaran speaker ya itu nanti akan di capture oleh mikrofon. Jadi disebut hi-fi, pernah dengar ya, high fidelity. High fidelity. Jadi kalau ada orang ngomong, Anda dengar. Anda jarak 10 meter dari orang ngomong, Anda bisa dengar orang itu. Oke, udah ya. Nah, sekarang orang tadi ngomong dimasukkan ke mikrofon. Mikrofonnya nanti dikuatkan ke speaker. Nah, sekarang speakernya digunakan untuk menggantikan orang yang tadi. Jadi rekaman suara orang diputar dan disalurkan ke speaker. Nah, speaker Anda berdiri duduk di depan speaker 10 meter, itu sama nggak dengan yang tadi? Kalau Anda bilang sama Pak, saya tadi berdiri 10 meter dari manusia yang ngomong
nyanyikan lagu A, B, C, D. Sekarang manusia itu diganti speaker yang nyanyi suaranya manusia tadi, nyanyi A, B, C, D. Itu sama. Kalau sama, namanya high fidelity. Jadi kalau ada musik piano lagi dimainkan oleh orang lain, jaraknya 1 meter dari Anda, tapi kalau piano itu diganti dengan sound system, ya menghasilkan suara yang Anda lihat, ada dengar 1 meter itu sama dengan yang tadi, berarti high fidelity. High fidelity itu mengacu ke tekanan suara, SPL suara, sama frekuensi. Nanti kita bahas yang pertemuan berikutnya ya. Jadi pertemuan sekarang hanya membahas line level, mikrofon level, instrumen level, line level, dan speaker level. Tapi headphone tidak ya. Headphone itu ya speaker kecil tapi di telinga karena jaraknya dekat. Jadi ordernya tidak full tapi sama dengan line ya, line level. Itu bisa untuk gerakan headphone ya, headphone. Oke. Sampai di sini saja, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.